Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bisnis plan saya dengan judul es krim sehat kaya manfaat dan bernutrisi berbahan dasar brokoli sebagai peningkatan pola makan anak. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Mirati Salihah, NIM 1905-3014, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pembimbing Bu Rose Rahmidani. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian pertama, yakni latar belakang usaha. Yang pertama, latar belakang usaha mendirikan usaha ini adalah kurangnya minat dalam makan sayur. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa sayur itu memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh dan banyak juga orang-orang bahkan anak-anak yang harus memiliki asupan gizi yang tinggi juga tidak suka makan sayur. Nah, maka dari itu kami akan menginovasi sebuah produk es krim dengan bahan dasar sayuran, yakni sayuran brokoli. Nah, latar belakang kedua adalah terdapat es krim yang mengandung bahan yang tidak menyerang tubuh. Banyak sekali es krim yang berada di pasaran yang mengandung bahan pengawet atau bahan lainnya yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Nah, es krim ini juga banyak mengandung manfaat juga, tetapi dalam takaran yang sesuai juga. Apabila kita mengkonsumsi dalam jumlah yang tidak karuan atau terlalu banyak, juga akan berimpact pada kesehatan kita juga. Nah, selanjutnya banyak manfaat yang terkandung pada brokoli. Nah, brokoli ini merupakan sayuran hijau yang banyak sekali mengandung manfaat. Brokoli ini juga sebagai anti kanker dan juga antioksidan. Nah, selain itu brokoli juga bermanfaat dalam menurunkan kolesterol dalam darah. Nah, sayuran ini harganya terjangkau, tapi banyak sekali dari kita yang tidak menyukai harapan dari produk ini. Banyak masyarakat terutama anak-anak bisa menyukai sayur. Selanjutnya, gambaran umum usaha. Yang pertama, kondisi umum lingkungan usaha. Nah, jenis produk yang dihasilkan ini es krim dengan bahan dasar brokoli. Nah, brokoli ini banyak mengandung manfaat bagi tubuh yang akan kami olah berupa es krim. Nah, es krim ini merupakan makanan primadona yang banyak digandrungi oleh anak-anak, remaja, dewasa hingga kaum tua pun juga menyukai es krim ini. Nah, banyak es krim yang berada di pasaran yang banyak mengandung pengawet, maka itu dengan bahan dasar brokoli ini dapat menyehatkan tubuh bagi konsumen. Nah, selanjutnya yang kedua ada analisis kelayakan usaha. Yang pertama, internal reference. Yang pertama akan kita kaji ini bahan baku. Nah, bahan baku dalam pembuatan es krim ini adalah brokoli. Nah, brokoli ini seperti yang dijelaskan tadi banyak mengandung manfaat bagi tubuh. Selanjutnya kedua ada tabung pasar. Yang pertama adalah kuis. Nah, kuis ini kami akan menjualnya baik secara langsung maupun memegang mitra kepada swalayan maupun minimarket dan juga melalui media sosial gitu, baik melalui WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Kalau kuisnya secara langsung, kami akan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan kondisi sekarang ini bahasa bumi. Yang selanjutnya ada produk. Nah, produk ini kami akan memproduksi es krim berbahan dasar brokoli. Nah, selanjutnya ada price. Nah, price ini dalam menentukan harga kami akan mengenakan diskon apabila konsumen membeli dalam jumlah yang banyak. Nah, selanjutnya ada strategi penjualan dan pemasaran. Nah, strategi penjualan dan pemasaran ini yang pertama menjual dengan harga produk terjangkau. Ini kami akan menjualnya 10.000 per cup begitu. Selanjutnya, promosi dilakukan secara langsung baik melalui brosur yang akan disebarkan dan juga melalui media sosial. Selanjutnya, mengurus perizinan usaha, mencari tempat penjualan usaha dengan strategis,
Selanjutnya memasarkan produk ke swalayan ataupun minimarket dan secara langsung kepada konsumen. Selanjutnya ada analisis gerakan usaha atau SWOT. Tabel analisis SWOT yang pertama ada strength, kekuatan. Produk ini kami memiliki kekuatan pada produk ini adalah mengandung gizi dan juga sehat untuk tubuh. Semua kalangan dapat mengkonsumsinya karena berbahan dasar alami dan juga menyatu. Selanjutnya pelayanan, kami juga melalui sistem online, yakni pemasaran baik bisa dilakukan secara online baik maupun secara langsung. Selanjutnya harga jual, konsumen bisa melakukan nego apabila membeli dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya weakness serta kelemahan, keamanan produk, bahan alami dan tidak berpengaruh. Kelemahannya adalah pada produk ini kami tidak menggunakan bahan pembuat sehingga produk ini tidak tahan lama. Selanjutnya ada pemasaran, belum memiliki izin BPOM dan label halal. Kurangnya adalah pendukung. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Usaha di bidang es krim ini memiliki peluang yang besar karena banyak kalangan yang menyukai es krim ini. Karena itu, kami memasukkan sebuah produk dengan es krim dengan bahan dasar poli yang aman bagi tubuh dan juga menyenangkan. Selanjutnya ada ancaman threats. Pemodalan, kami memiliki kendala yang modal sehingga dapat mengganggu atau kelancaran usaha kami. Selanjutnya bersaing. Dunia bisnis merupakan dunia yang berinovasi terus-menerus sehingga tidak menutup kemungkinan adanya usaha yang sama yang dibangun dan juga menjadi pesaing kita nantinya. Selanjutnya kita masuk pada yang kelima, yakni target penjualan. Target penjualan ini kami pada penjualan 1 bulan awal produksi adalah 600 cup sehingga dalam waktu 3 bulan target penjualan bisa mencapai 1.800 cup es krim gitu. Selanjutnya kita masuk pada keuangan. Yang pertama kita akan menghitung break-even point (BEP). Yang pertama rencana biaya. Biaya produksi dalam 1 bulan atau 4 kali produksi adalah 600 cup es krim. Biaya bahan habis pakai dengan minimumnya adalah 2.024.000. Biaya perjalanan 200.000. Biaya lain-lainnya adalah 250.000. Biaya perlengkapan 3.743.000. Total cost-nya adalah 6.217.000. Untuk itu untuk 1 bulan produksi, kami akan menargetkan 3 bulan produksi, yakni total cost-nya mencapai 18.651.000. Harga pokok per cup, total biaya per kuantitas produk, yakni total biaya kami 1 bulan produk adalah 6.217 per 1.000 cup, yakni 6.217 cup. Itu harga pokoknya. Selanjutnya harga jual per cup, yakni harga pokok per cup per target laba 50% dari harga produk, yakni 6.217 per cup ditambah 3.108,5, sehingga jika dibulatkan harga pokoknya mencapai 10.000 per cup. Selanjutnya prediksi pendapatan per bulan. Target penjualan per minggu yakni 250 kali 10.000 per cup, sehingga jumlahnya adalah 2.500.000. Selanjutnya pendapatan per bulan 2.500.000 dikali 4 minggu sebulan sama dengan 10.000. Total penjualan, total laba per bulan, ini total penjualan kurang kos 10.000 dikurang 6.217.000 sama dengan 3.783.000. Selanjutnya analisis BEP laba rugi. Diasumsikan target laba usaha dalam 1 bulan adalah 3.783.000 sehingga BEP laba ruginya adalah 3.783.000.
selanjutnya metode pelaksanaan. Yang pertama adalah tahap proses produksi. Yang pertama, persiapan usaha. Melakukan observasi ulang pasar target bagi usaha. Hal ini dilakukan untuk mengkaji ulang atau melihat kembali bagaimana kondisi pasar kita. Selanjutnya, mempersiapkan sarana dan prasarana meliputi alat untuk produksi, alat untuk berjualan, dan lokasi produksi. Selanjutnya, menyusun dan merancang perincian untuk biaya keluar dan biaya masuk. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana kondisi keuangan perusahaan atau kondisi keuangan usaha kita. Selanjutnya, merancang kegiatan promosi baik melalui brosur, pamflet, media promosi lainnya melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, sistem produksi, pengolahan bahan baku. Pertama itu mengolah bahan baku, yang kedua pengadukan kembali bahan baku tersebut, dan yang ketiga pengemasan. Tujuan dari pengemasan ini adalah bagaimana tampilan produk itu supaya rapi dan juga menarik perhatian konsumen. Selanjutnya tahap promosi. Nah, tahap promosi ini yang pertama adalah promosi dilakukan yang di tempat strategis dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, promosi juga dilakukan melalui jaringan sosial seperti Facebook, Instagram, maupun website, dan agar nanti produk dikenal banyak kalangan. Nah, promosi ini dengan melalui media sosial karena jangkauan dari media sosial ini begitu banyak. Jadi, masyarakat dapat mengetahui apa produk yang kami hasilkan. Selanjutnya, melalui kerjasama dengan berbagai swalayan atau minimarket untuk pemasaran produk. Nah, dalam menjalankan usaha kita perlu adanya sebuah mitra agar mengembangkan usaha kita. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini merupakan studi kelayakan usaha yang kita jalankan di tempat yang kita tuju nanti. Gitu. Selanjutnya, pembelian bahan, memilih bahan-bahan baku dan bahan-bahan pendukung lainnya. Yang ketiga, desain kemasan. Nah, dalam mendesain kemasan ini, hal ini perlu dilakukan bagi kita dalam menjalankan sebuah usaha. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kemasan itu merupakan citra dari sebuah produk. Maka dari itu kita akan mengemas produk agar konsumen tertarik dengan produk yang kita hasilkan. Selanjutnya, melakukan produksi es krim. Melakukan promosi seperti promosi melalui media sosial maupun secara langsung, ini menyebarkan brosur pemasaran. Yang selanjutnya ada evaluasi. Nah, kita harus melakukan evaluasi bagi tiap usaha yang telah kita laksanakan. Tujuannya adalah untuk menilai apa sih kekurangan ataupun yang harus diperbaiki bagi usaha yang kita jalankan. Yang selanjutnya, membuat laporan perkembangan usaha. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha yang kita laksanakan. Nah, proses pembuatan es krim brokoli. Nah, yang pertama ada campur susu dan gula pasir menjadi satu, masak di atas api sedang hingga hampir mendidih. Yang selanjutnya, masukkan larutan maizena, aduk hingga adonan menjadi kental dan matang, lalu diangkat. Selanjutnya, tempatkan kuning telur dalam wadah, kocokkan hingga lembut dan mengembang. Tuang dalam adonan santan demi sedikit sambil dikocok perlahan hingga santan habis dan adonan tercampur rata. Masukkan brokoli, air jeruk, air jahe, dan whipping cream, dan aduk atau kocokkan perlahan hingga tercampur rata. Selanjutnya, biarkan hingga dingin, lalu masukkan ke dalam freezer hingga mengeras. Selanjutnya, proses adonan hingga menjadi es krim seperti pada cara dasar membuat es krim. Nah, selanjutnya ada biaya dan jadwal kegiatan. Nah, anggaran biaya pada usaha saya ini adalah yang pertama untuk perlengkapan menghabiskan biaya hingga membutuhkan biaya 3.343.000, bahan habis pakai 2.024.000, transportasi lokal yakni 200.000, listrik, kuota internet dan brosur dengan biaya 250.000, sehingga jumlah total biaya dalam usaha saya ini adalah 6.217.000. Nah, jadwal kegiatan dalam usaha saya ini menargetkan 3 bulan awal. Di 1 awal bulan pertama, persiapan usaha, produksi dan promosi.
pada bulan kedua promosi, promosi dan juga pemasaran, dan pada bulan ketiga yakni evaluasi, pemasaran, evaluasi, dan pembuatan laporan. Nah, itulah presentasi bagaimana usaha saya di bidang es krim berbahan dasar brokoli ini. Terima kasih. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, mohon disertakan di kolom komentar. Saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.